Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Alfi Nikmah selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi Good Governance. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faiza Firla Olivianida sebagai moderator dan di samping saya ada Mbak Afita Nurul Ulya sebagai narasumber. Selanjutnya saya akan berikan pada narasumber pertama yaitu Mbak Afita untuk memulai presentasi pada pagi hari ini. Silakan Mbak Afita. Pengertian good governance. Menurut bahasa, good governance berasal dari dua kata yang diambil dari bahasa Inggris yaitu good dan yang berarti baik dan governance yang berarti tata pemerintahan. Good governance didefinisikan sebagai suatu kesepakatan yang menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. Arti good dalam good governance mengandung pengertian nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional, dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, good governance menurut Rhodes tahun 1996 menyatakan bahwa good governance menegaskan suatu perubahan dalam makna pemerintahan yang menunjukkan suatu proses pemerintahan yang baru atau suatu kondisi yang berubah dari penguasaan yang tertata atau metode baru dengan mana masyarakat diperintah. Sedangkan good governance menurut Lefevre tahun 1998 menyatakan bahwa good governance memaparkan sistem aktor dan bentuk baru tindakan publik yang didasarkan pada fleksibilitas, kemitraan, dan partisipasi sukarela. Urgensi good governance. Good governance adalah pemerintahan yang baik dalam standar proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan. Pada era sekarang ini, Indonesia terasa sangat perlu untuk menerapkan konsep-konsep good governance dalam segala aspek kepemerintahannya. Keorganisasian dalam good governance di Indonesia. 1. Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masih banyaknya korupsi dan penyimpangan dalam penyelenggaraan negara di Indonesia memicu munculnya reformasi dengan salah satu isu reformasi yang fundamental yaitu recovery ekonomi dari unsur KKN dengan cara menjalankan good governance di Indonesia. Yang kedua, memperbaiki sistem pemerintahan atau tata kenegaraan yang selama ini bobrok dan digerogoti unsur KKN, sehingga terwujud suatu pemerintahan yang bersih yang sesuai dengan keinginan warga negara Indonesia. Yang ketiga, pelayanan publik. Salah satu tugas pokok pemerintahan adalah memberikan pelayanan publik seperti pelayanan jasa kepada masyarakat. Pelayanan publik ini tidak hanya ditekankan kepada pemerintah, tetapi juga pada sektor swasta guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir, pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah merupakan harapan besar bagi proses demokrasi dan sekaligus kekhawatiran akan kegagalan program tersebut. Alasan lain adalah masih belum optimalnya pelayanan birokrasi pemerintahan. Yang kelima, perwujudan nilai demokrasi.
Negara Indonesia menganut paham demokrasi Pancasila sebagai falsafah hidup bernegara. Good governance mampu merefleksikan nilai-nilai demokrasi, karena dalam konsep good governance dalam dasarnya menekankan kesetaraan antara lembaga-lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah sektor swasta dan masyarakat madani. Yang keenam, terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dan yang terakhir, pengelolaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang merumuskan bersama oleh pemerintah dan komponen masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip good governance. 1. Partisipasi, artinya setiap warga negara memiliki kesetaraan suara dalam pembuatan kebijakan. 2. Ketanggapan atas kebutuhan stakeholder dalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Kemampuan untuk menjembatani perbedaan kepentingan di antara masyarakat agar terciptanya konsensus bersama. 4. Akuntabilitas, yaitu kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga kepada stakeholder secara efektif. 5. Transparansi, yaitu adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang relevan dalam pengambilan kebijakan. 6. Aktivitas didasarkan pada aturan atau kerangka hukum. 7. Memiliki visi yang luas dan jangka panjang untuk memperbaiki dan menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi. 8. Kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil atas masyarakat dalam memenuhi hak-hak untuk meningkatkan taraf hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.